Bismillahirrahmanirrahim, sahabat mulia. Di Quran Allah sudah mengatakan, alladzina amanu tatmainul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ini obat psikologis. Orang-orang beriman itu hatinya tenang mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dia paham betul. Jangankan rizki hari ini, nafas hari ini, mati hari ini Allah yang ngatur. Tenang aja dia. Semuanya pasti dalam jangkauannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin di luar jangkauan Allah. Maka dengan ketenangan itu dia sangat yakin semua yang Allah takdirkan itu baik. Nah, tadi bahasan kita yang pertama, sesi pertama adalah apa yang membuat manusia tidak tenang? Satu, dia sering berbuat dosa. Kalau orang berbuat dosa, pasti tidak akan tenang. Dosa itu akan menghantui dia. Ada yang kemudian dampaknya dicepatkan di dunia, ada yang kemudian pasti tanggung jawab di akhirat. Apa yang misalnya dicepatkan di dunia? Orang-orang yang durhaka kepada ayah bundanya. Allah jamin 100% dicepatkan di dunia. Siapapun anak yang durhaka kepada ayah bundanya kalau masih hidup, dia kalau punya anak, anaknya juga akan durhaka pada dia. Lebih kejam lagi perbuatannya. Jadi dicepatin tuh pembalasannya di dunia. Dan seluruh berkah kehidupannya hilang. Nah, apalagi orang-orang yang berbuat dolim kepada orang lain. Contoh, orang-orang yang mengambil hak orang lain. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang Allah bikin hatinya tidak akan pernah bisa tenang. Apa? Takut banget terungkap, takut banget malu. Padahal dunia loh, belum di akhirat. Allah bikin kolbunya takut setengah mati, gak bisa dia merasa tenang, takut ketahuan. Berapa banyak orang yang tersiksa dengan kehidupan begitu? Dan mereka tidak merasa bahwa itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disiksa oleh Allah. Takut banget dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk Allah menghukum seseorang dengan menanamkan rasa tidak tenang dalam hidupnya. Orang-orang yang kemudian mendolimi diri sendiri. Orang-orang yang berzina, orang-orang yang berselingkuh dari pasangannya, Allah tanamkan rasa tidak tenang dalam hidupnya. Apa? Nomor password handphonenya istrinya nggak boleh tahu. Kalau istrinya pegang handphone langsung dia kesetrum. Allah cabut rasa nikmat dalam kehidupan keluarga ini serius. Istri yang suaminya pegang handphonenya takut. Allah cabut seluruh kenikmatan. Dua-duanya penuh dengan syahwat sangka dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ada dosa yang kemudian Allah bikin mereka tidak tenang. Maka ketenangan itu sangat mahal. Sangat dahsyat. Berapa banyak orang punya mobil 14, perusahaannya 20, pulang ke rumah istrinya penuh dengan rasa muka yang tidak senang. Begitu masuk rumah seperti neraka, semua orang tidak sayang satu sama lain. Tidak ada ucapan salam. Dengan rasa hambar. Tapi berapa banyak juga orang rumahnya hanya 4 kali 4 meter. Tapi begitu pulang ke rumah istrinya menyambut dengan penuh rasa cinta. Dan bertanya bagaimana kondisi ayah hari ini. Mau makan apa? Apa sudah sholatnya tepat waktu atau tidak? Berapa banyak ayah dan ibu yang bertanya kepada anaknya ketika pulang sekolah. Nak, bagaimana sekolahmu hari ini? Di sekolah kamu mendolimi siapa? Tadi sedekah enggak? Itu bentuk ketenangan. Dan ketenangan jiwa itu mahal luar biasa. Mahal semahal-mahalnya. Kalau kemudian ketenangan jiwa itu tidak mahal, maka orang-orang seperti artis Hollywood itu tidak akan menyewa bodyguard banyak-banyak tuh. Kenapa? Mereka takut sekali dengan orang lain. Nggak ada ketenangan jiwa. Saking terkenalnya nggak bisa tidur. Saking banyak duitnya nggak bisa tidur. Maka Allah seringkali mencabut ketenangan dari manusia. Bisa jadi itu bentuk hukuman yang Allah cepatkan kepada dia. Dan hari ini orang-orang yang hidupnya sederhana, pandai bersyukur, merasa nikmat terhadap apa yang Allah tetapkan, itulah sumber ketenangan sejati.
Tak banyak duitnya, tapi berkah. Anak-anaknya qurrata ayun, senang dipandang mata, dibangunkan sahur puasa Senin Kamis mau, dibangunkan sholat tahajud mau, tidak banyak membuat onar dalam kehidupan. Itu adalah ketenangan. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Tetapi berapa banyak orang yang lupa soal itu. Kenapa? Karena orang cenderung mendefinisikan kebahagiaan itu dengan materi, dengan harta benda. Kalau saja kemudian kebahagiaan itu sama dengan harta benda, maka Quran tidak menggambarkan Korun, harta Korun. Itu dari kisahnya Korun, sepupunya Nabi Musa, manusia super kaya, yang saking kayanya para sejarawan Islam mengatakan yang mikul kunci gudangnya itu 40 orang, saking kayanya Korun itu. Crazy rich, bos. Jadi bukan crazy rich zaman sekarang aja. Korun itu crazy rich beneran. Sampai Allah tulis namanya di Quran, sangat crazy rich. Tapi apakah Korun bisa tenang? Enggak. Musa bilang berkali-kali, Korun, hartamu kamu dapatkan karena Allah. Korun bilang, enggak. Saya ini jago bisnis, jago dagang. Saya yang bikin harta saya banyak. Enggak, Korun. Allah yang ngasih kamu keberkahan. Enggak, Musa. Saya yang hebat. 3 kali Musa mengingatkan, maka Allah tenggelamkan Korun dengan hartanya. Kalau saja ketenangan itu karena harta, maka pasti Korun yang paling tenang. Kalau ketenangan itu mendekat pada jabatan, maka Firaun itu yang paling tenang. Karena nggak ada yang lawan Firaun, si Ramses itu. Sampai merasa Tuhan. Dalam satu riwayat, iblis itu pernah datang kepada Firaun. Bilang begini sama Firaun, Firaun, kamu sudah sangat luar biasa. Saya aja nggak pernah ngaku Tuhan. Firaun sampai bangga. Oh, iya ya. Tapi Firaun, kamu sudah lewat batas. Kata Firaun, saya ingin berhenti kalau gitu. Tapi iblis kemudian mengatakan, jangan berhenti sekarang. Nanti nggak ada orang yang muji kamu lagi. Maka Firaun kemudian lanjut lagi, lebih parah lagi. Allah cabut ketenangan dari Firaun dan buat dia seolah-olah merasa super power, sangat hebat. Dan ketika air asin sampai di mulutnya, hampir masuk ke tenggorokan, barulah Firaun sadar bahwa dia bukan yang paling hebat. Hampir dia mengucapkan syahadat, malaikat Jibril turun, masukin lumpur ke mulutnya, agar dia tidak mengucapkan syahadat. Di tengah menggap-menggapnya, menjemput maut di laut yang Allah banjiri ketika dia mencoba mengejar Musa. Itu ketenangan yang Allah cabut. Sahabat mulia, pada sesi ketiga kita akan bicara soal strata kebahagiaan yang hari ini manusia nominasikan sebagai materi. Jangan kemana-mana, barakallahu fikum.